Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya nonton video Pak Rocky Gerung mewakili Perhimpunan Pendidikan Demokrasi dalam acara kuliah umum Ibu Sri Mulyani. Ini Ibu Sri Mulyani ini sama dengan Pak Muzani, orang kelahiran Lampung. Sekarang Pak Muzani alhamdulillah menjadi ketua MPR. Mudah-mudahan selamat membawa Republik Indonesia ini kembali ke jalur Pancasila. Sebab hari ini birokrasi dan demokrasi kita tidak sesuai dengan Pancasila. Hasil pengamatan saya sejak zaman saya mahasiswa di Universitas Indonesia. Nah, ini Ibu Sri Mulyani dan Rocky Gerung ini adalah senior saya di Universitas Indonesia. Kalau Ibu Sri Mulyani ini malah senior saya dari SMP Negeri 2 Tanjung Karang dan SMA 11 Bulungan, lalu di Universitas Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini orang-orang Lampung ini bisa mengembalikan negara Republik Indonesia ini kepada rel Pancasila, sebab Lampung ini adalah satu wilayah yang dari 3 wilayah yang berbahasa Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, dan Lampung. Yang terbesar adalah Lampung sebagai provinsi. Yang lainnya masih menggunakan bahasa daerah secara umum. Jadi 79 tahun merdeka ini yang berbahasa Indonesia sebagai bahasa umum, kalau provinsi cuma provinsi Lampung. Kalau DKI kan ibu kota, Medan kota. Sebab saya tinggal di Jogja setahun, ya bahasa Jogja. Sampai ditulis besar di Malioboro itu sebaiknya berbahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita Republik ini bisa meraih kemajuan ke depan dengan umat Islam yang mayoritas 85%. Kenapa umat Islam yang mayoritas 85% ini? Negara kita tingkat kejujurannya cuma 37% kata Bapak Rocky Gerung yang pinter bahasa Arab. Ya berarti umat Islam Indonesia ini mesti dibantu nih oleh Ustadz Hadi Hidayat sama Ustadz UAS ini, Abdul Somad, yang jadi komandan ceramah-ceramah umat ini. Harusnya ceramahnya nggak usah panjang lebar, tentang kejujuran aja. Jadi sebelum bicara ayat atau hadis atau ilmu-ilmu lain, bicara al-amin aja dulu, bicara kejujuran. Sebab Nabi terakhir kita Muhammad SAW itu dikenal al-amin sebelum dia mengkonsentrasikan diri untuk menjadi utusan. Ya, utusan ini belum jadi nabi, ya artinya terpanggil untuk memperbaiki umat. Jadi dari umur 35 dia sudah sering ke Gua Hira. Umur 40 menjadi nabi. Nah, kita napak tilas nabi kita aja lah, nggak usah kebanyakan cerita ulama. Kalau tingkat kejujuran umat
Islam ini 37% dari gambaran orang jujur di Indonesia, jangan-jangan umat Islamnya ini mengkontribusi 60% ketidakjujuran. Karena yang 15%-nya jangan-jangan orang jujur semua tuh di luar orang Islam. Ya sebab yang bikin porak-poranda negara ini yang bertanggung jawab total ya umat Islam, karena dia yang mayoritas. Pemimpinnya juga umat Islam. Ya saya rasa sarjana Islam yang merupakan orang umat Islam ini harusnya mereka memberi contoh kejujuran. Ini enggak. Saya ketemu pendidikan mengatasnamakan agama ini malah banyak sekali mahasiswanya yang malah mundur karena para pendidiknya ini tidak memperlihatkan sifat dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mahasiswanya aja nggak ngerasa mendapat rahmat. Ya tidak semua sih, kayak Kiai Haji Fahmi Bahasa itu mungkin rahmatan lil alamin, dosen matematika UIN. Dia berhasil menemukan bahasa matematik di alam semesta ini sehingga dia bilang bumi ini Quran. Lalu Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, lalu Freeport sumur emas Nabi Sulaiman. Ya sekarang udah mulai kebuka sama beliau itu Gunung Padang, tempat singgah sana Nabi Daud alaihissalam. Dan sekarang orang mulai menelusuri yang paling dasar ternyata tempat pembuatan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ya mudah-mudahan semakin banyak yang terungkap. Ya yang di Sangiran Solo itu Nabi Adam alaihissalam ada tulisan. Ya mudah-mudahan Nusantara ini bisa bangkit. Ya Nusantara ini bukan Indonesia aja, ada Malaysia, ada Singapura, ada Vietnam. Ya kita nggak perlu konflik lah. Siapa yang menjadi rahmatan lil alamin, dia yang akan berjaya di dunia. Kita sama-sama berjuang sebagai umat manusia mencegah perang dunia ketiga agar pencipta langit dan bumi ini enggak menghancurkan manusia dengan kelakuannya yang arogan, sombong, padahal berasal dari segumpal darah. Asalnya segumpal darah, nggak ada apa-apa ya. Sekarang pada buat nuklir, mau menghancurkan Eropa, Amerika, Cina. Ini bukan manusia, namanya iblis ini. Negara-negara yang ada di PBB itu sekarang udah negara-negara iblis. Ya mudah-mudahan kita bisa ngelawan iblis pendusta ini. Itu namanya Dajjal. Ya kayak kita juga hari ini punya pemimpin Dajjal lah kalau dia banyak berdusta. Ya mudah-mudahan kita semua diampuni Tuhan, diberi kekuatan yang menolong. Rabbi adil limur oleh sedikit warini muraja sedikit wajalim ladun kasultanan nasiro. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki lingkungan, memperbaiki alam semesta, bangsa dan negara, menjaga perdamaian dunia, mencerdaskan bangsa seperti yang dicantumkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila sebagai
Apa itu kata guru saya itu Rocky Gerung. Jadi Pancasila itu penggabungan dari pemikiran-pemikiran dunia yang terbaik. Ya mudah-mudahan orang bisa berpikir baik, jangan cuma nyebut Pancasila, kelakuannya nggak ada, perikemanusiaannya aja nggak ada, bunuhin warga negara Indonesia. Selama 79 tahun merdeka ini udah 10 juta warga negara Indonesia meninggal. Ya Pak Jokowi kemarin nggak menyalami Pak Trisno, apa ada hubungannya dengan kasus Tanjung Priok, pembantaian satu masjid? Karena beliau menjadi Pangdam Jaya waktu itu. Kalau saya ini di Lampung kasus Wayu Jepara, Pangdamnya Hendro Priyono waktu itu. Kalau saya dengar nama Hendro Priyono ini ingat pembantaian ibu-ibu, bayi segala macam di Bumi Hangus, desa di Waijepara, Lampung. Saya pulang dari Jakarta di mobil, banyak tentara nyari mahasiswa, ya nggak sesuai lah, mahasiswa sebiji dicari dengan armada militer bersenjata lengkap. Ya ini ngurusin rakyat apa ngurusin penjahat? Penjahat juga kalau dia rakyat Indonesia mesti dibina, didoain. Ya mudah-mudahan kita semua selamat dan kita menjadi rahmatan lil alamin seperti Nabi terakhir Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi Eropa, Amerika, dan seluruh bagian dunia. Salam dari Menara Langit. Muhammad Rasana paling berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun kaulam ya Rabbil Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.